Halo, selamat malam teman-teman. Halo Rashid, halo Talita. Hari ini kita lanjutkan lagi ya belajar kita yang kemarin. Nah, sebelum itu Kak Afifah mau tanya, uh, pernah nggak sih Rashid sama Talita itu merasa nggak nyaman di suatu tempat? Nah, misal kita tuh lagi zoom nih sama Kak Afifah, terus Rashid sama Talita ngerasa ini kayaknya tempatnya nggak enak gitu, terus teman-teman tuh ingin pindah ke tempat yang bisa membuat lebih nyaman. Pernah merasa seperti itu? Pernah. Pernah ya, kadang mungkin biasanya di tempat itu enak, tapi tiba-tiba di hari tertentu ada adik yang main di ruangan itu, jadinya mau cari tempat yang lain yang lebih enak. Nah, ngomong-ngomong tentang berpindah ke tempat yang lebih enak, teman-teman, hari ini kita mau menyimak bersama kisah Rasul waktu akan hijrah ke Madinah. Jadi kemarin setelah kita menyimak ceritanya Rasul ketika hijrah ke Taif, hari ini ke Madinah. Nah, permasalahannya masih sama teman-teman, seperti yang kemarin. Jadi di tahun-tahun setelah Abu Thalib dan juga Khadijah meninggal, wafat saat itu, suasana kota Makkah sangat tidak nyaman untuk kaum muslim saat itu. Jadi sahabat-sahabatnya Nabi itu merasa tidak nyaman teman-teman di kota Mekah karena tidak bisa leluasa ketika beribadah. Nah, lalu Rasulullah sebagai pendakwah saat itu atau sebagai pemimpinnya kaum muslimin saat itu terpikir untuk mencari tempat untuk berhijrah atau berpindah tempat dari Makkah yang sudah tidak nyaman itu. Seperti kalau teman-teman belajar di tempat yang terlalu berisik, yang tidak nyaman itu, dan ingin berpindah tempat. Rasulullah juga ingin mencari tempat itu. Nah, tapi waktu berpindah tempat itu kan tentu saja ada risikonya teman-teman ya, apalagi setelah kemarin kita menyimak kisah waktu hijrah ke Taif. Bisa saja di tempat yang baru itu dipukuli, dilempari batu, dikejar musuh, ya kan? Terus tidak diterima. Bisa juga perjalanan yang jauh itu akan berbahaya bagi kaum muslimin. Nah, jadi Nabi itu harus mencari tempat baru atau rumah baru yang nyaman, tapi perjalanannya itu bisa sangat berbahaya. Pun di sana juga bisa saja belum tentu akan menerima mereka. Lalu apa yang Rasulullah lakukan teman-teman? Apa ayo? Apa kira-kira? Rashid pernah dengar ceritanya? Iya, betul. Jadi Rasulullah bertemu dengan orang-orang Madinah yang saat itu mengundang Rasul untuk datang ke Madinah. Jadi saat orang-orang Madinah datang ke Mekah, kemudian Rasulullah membuat janji atau semacam kesepakatan untuk saling membantu. Jadi biar lebih lancar nanti percaya di sana. Nah, setelah membuat janji dengan orang Madinah, perjanjian itu Rasulullah juga, strategi Rasulullah itu juga mengirimkan kaum muslimin atau sahabat-sahabatnya saat itu bertahap teman-teman ke Madinah. Jadi nggak langsung semuanya keluar di hari atau pergi di hari Sabtu misal atau hari Jumat ke Madinah gitu, tidak, tapi secara bertahap. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan, betul, tidak ketahuan orang Quraisy, karena bisa saja nanti kalau ketahuan gagal deh rencana hijrahnya, ya kan? Nah, terus selain mengirim para sahabat dengan bertahap, Rasulullah juga berangkat di malam hari. Karena apa? Betul, gelap. Soalnya nanti kalau terang gampang ketahuan, ya kan? Kalau gelap kan, apalagi di zaman dahulu, mungkin kalau zaman sekarang
terang ya teman-teman ya, terang, di jalan udah banyak lampu. Tapi kalau zaman dulu penerangannya hanya dari lentera. Betul. Jadi kalau malam, pergi malam-malam susah ketahuannya, soalnya nggak ada yang tahu, gelap juga. Lalu setelah itu, selain pergi malam-malam, Rasulullah juga membuat strategi untuk beristirahat di tempat-tempat tertentu, misal seperti di Gua Sur dan di tempat pemberhentian lainnya. Setelah itu Rasulullah juga membagi tugas tuh kan ya, ada yang bawa makanan, ada yang menghapus jejak, terus ada yang pergi duluan untuk mengirimkan kabar, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, Rasulullah akhirnya tiba di kota Madinah ya. Setelah perjalanannya itu, kemudian tibalah Rasul di kota Madinah. Nah, niatnya Rasul atau inginnya Rasul tentu saja ingin membangun kota yang damai, masyarakatnya saling tolong menolong, antara sahabat yang datang dari Mekah dan orang-orang Madinah bisa saling membantu dan hidup rukun, ya kan? Tentu saja yang diinginkan itu. Nah, setelah berbagai macam hal yang dilakukan Rasul di Madinah saat itu, apa saja yang dilakukan? Ya, Rasulullah pertama mempersaudarakan kaum muhajirin atau para sahabat dengan kaum Ansor yang saat itu merupakan orang-orang Madinah. Jadi kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan biar saling membantu, karena Muhajirin atau sahabat-sahabatnya Rasul yang datang dari Mekah pendatang baru, teman baru gitu. Jadi kalau sama kayak kalau kita punya teman baru di kelas, ada teman pindahan, biasanya kan nanti sama ustazah atau sama bu guru atau pak guru dikenalkan sama kita biar berteman, biar cepat nyaman, biar yang baru pindah itu juga tidak merasa kesepian di tempat yang baru. Itu juga niatnya Rasul. Jadi biar saling tolong menolong, saling membantu dan hidup rukun. Setelah itu Rasulullah juga membangun apa teman-teman? Sudah pernah kita bahas? Masjid, betul. Masjid yang rumahnya Rasul juga di sana, yang ternyata menjadi pusat kegiatan dari kaum muslimin di kota Madinah. Jadi seperti pertanyaannya Kak Eva tadi di awal, jadi kalau teman-teman merasa tidak nyaman dengan suatu tempat, kita boleh loh mencari tempat yang lebih nyaman. Biar apa? Kalau Rasul kan biar, tentu saja biar dakwahnya bisa lebih luas diterimanya, biar sahabat-sahabat juga lebih aman. Nah, sama halnya kayak kita, misal aduh aku gak konsen nih belajar di tempat ini soalnya ramai sekali, kita boleh loh teman-teman mencari tempat yang lain, meskipun tempat itu sepi atau seperti apapun itu tidak apa-apa, yang penting kita jadi bisa belajar dengan nyaman dan ilmunya jadi masuk. Betul sekali. Nah, terima kasih teman-teman pelajarannya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.